anak-anak ibu, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang ketiga, masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran yang ke-6. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Masyarakat sejahtera menjadikan negara kuat. Hal itu dapat terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sore itu Udin baru saja selesai mandi dan berganti pakaian. Ia kemudian bergegas keluar dari kamar dan menemui ayahnya yang sedang duduk sambil melihat-lihat telepon genggam. Ternyata ayahnya Udin sedang membaca berita tentang kesadaran membayar pajak tepat waktu. Ayo membaca. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentur Rahma Indriadi 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP kecuali ditentukan dalam undang-undang instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha, Rabu 4 bulan 2 2015, bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutijo Slamet Utomo menyampaikan, pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu dan tepat jumlah. Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti atau disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik, sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jateng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen,
KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapat penghargaan. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Informasi yang didapat dari bacaan. Informasi yang didapat dari judul bacaan. Kemenak Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Informasi yang didapat setelah membaca teks. Kemenak Banjarnegara mendapat penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KKP Pratama Purbalingga. Kesimpulan atau informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak sama? Kesimpulannya, judul dengan isi bacaan mengandung informasi yang sama. Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pelaksanaan tanggung jawab oleh warga negara akan memberikan dampak bagi warga negara tersebut dan bagi negara. Contohnya, ketika seseorang telah melaksanakan tanggung jawabnya membayar pajak, berarti ia telah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan. Dampak bagi dirinya sendiri adalah ia akan merasakan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya karena pembangunan berbagai fasilitas dari iuran pajak yang telah ia bayarkan. Bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Melaksanakan kewajiban membayar pajak merupakan salah satu contohnya. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab lainnya antara lain mengikuti upacara bendera di sekolah dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Apa pengalamanmu ketika melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pengalamanmu dalam bentuk tulisan di kolom berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, saya telah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Misal saat ini saya sebagai pelajar, saya rajin belajar agar di masa depan saya bisa menjadi seorang yang berguna bagi bangsa. Selain itu, saya selalu menjaga hubungan baik agar tercipta kehidupan rukun dalam lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak, kemudian diskusikan bersama anggota kelompokmu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan pula dampak dari pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Rajin belajar, selalu mengerjakan PR, menghormati orang yang lebih tua. Dampak dari pelaksanaan tersebut membuat saya meraih prestasi dan menjadikan lingkungan sekitar menjadi rukun. Ayo berlatih. Dapatkah kamu berkreasi membuat sebuah contoh reklame sederhana? Reklame itu berisi pesan supaya pelajar taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bagaimana cara yang akan kamu lakukan? Ingatkah kamu yang dimaksud dengan reklame? Apa saja media reklame? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu barang atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen.
Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan contoh poster. Poster termasuk reklame media visual. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Bagaimanakah ciri-ciri poster menurutmu? Ciri-ciri poster: 1. Memuat komposisi huruf dan gambar. 2. Dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 3. Berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. 4. Ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. 5. Menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.